Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang sifat-sifat huruf hijaiyah. Jadi kawan-kawan, secara garis besar sifat-sifat huruf hijaiyah itu ada dua, yaitu sifat hijaiyah yang punya lawan dan sifat hijaiyah yang enggak punya lawan. Yang akan kita bahas kali ini adalah sifat-sifat hijaiyah yang punya lawan. Diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama bisa dilihat dari nafas. Yang kedua itu bisa lihat dari pengucapan. Yang ketiga lidah. Yang keempat lidah kaitannya dengan langit-langit. Dan yang kelima adalah kelancaran pengucapan. Oke, kita akan bahas dari nafas. Jadi sifat huruf hijaiyah kalau dilihat dari nafasnya itu terbagi menjadi dua, yaitu al-jahar dan al-hams, atau jahar dan hams. Jahar jahar itu adalah jelas dan hams itu nafasnya mengalir. Jadi semua huruf hijaiyah itu cuma terbagi menjadi dua kalau dilihat dari nafasnya. Lebih enak kalau kita bahas dari hams dulu. Hams itu nafas mengalir, hurufnya ada 10, yaitu fahasahu syakhsun sakata. Fahasa ha sya kha so sa ka ta. Dari ke 10 huruf ini yang diperhatikan cukup dua yang harus diperhatikan, yaitu huruf ka dan ta. Kenapa? Karena yang lainnya sudah enak. Apa misalkan kita nyebut so, nah itu sudah dengan tersendirinya bakal apa namanya, bakal kita mengucapkan tuh nafasnya mengalir gitu. Tapi yang sering keliru itu adalah huruf K dan T. Jadi kalau kita menyebutkan huruf K, syaratnya harus nafasnya harus mengalir. K harus ada hembusan nafas gitu. Jadi kalau misalkan kita fathahkan, kasrokan dan domahkan sekaligus dimatikan itu terasa. Jadi gini, K kiku bak, K kiku bak. Oke. Begitu juga dengan ta. Ta itu cara pengucapannya adalah dengan mengalirkan nafas gitu. Jadi kalau kita menyebutkan huruf ta harus nafasnya mengalir. Jadi ta titu bat, ta titu bat, seperti itu. Terus yang kedua itu kalau dilihat dari pengucapan, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama syiddah, tawasud atau bayinah, dan yang ketiga adalah rokhawah. Apa bedanya? Yang syiddah itu cara pengucapannya adalah em, terhenti gitu. Bukan terhenti ya, tertahan. Yang kedua itu tengah-tengah dan yang ketiga itu mengalir. Gimana contohnya? Oke, kita akan bahas dari yang syiddah, dari yang tertahan dulu. Hurufnya itu ada 8, yaitu baju di toko, kata hamzah. Jadi bajada toko, kata dan hamzah. Ini sangat erat kaitannya dengan tasdid. Oke. Jadi kalau ke-8 huruf ini ditasdidkan, maka akan bunyinya itu akan tertahan. Contoh dari ba, misalkan abba, nah gitu tertahan. Contoh kalau misalkan yang rokhawah, lawannya rokhawah. Jadi misalkan rokhawah tuh misalkan saya bassa, jadi bassa, suaranya mengalir. Bassa, nah itu rokhawah mengalir. Tapi kalau yang siddah itu ter apa namanya, ter tertahan maksudnya. Jadi misalkan gini, abba, baja, badda, ya. Misalkan yang lain kabbaro, yukabbiru, ya. Baddala, yubaddilu. Jadi agak tertahan gitu. Terus tadi hurufnya itu yang ke pokoknya huruf yang ke 8 itu kalau ditasdidkan itu tertahan. Tadi kita sampai yang ke ja, kita contoh lagi yang da, misalkan oda udah badda gitu. Misalkan yang to khatta'a yukhatti'u, nah gitu. Misalkan yang ka juga gitu, bakka. Nah, yang ta batta, yang a misalkan ba'a, nah gitu kawan-kawan. Terus
yang tengah-tengah itu ada 5, yang tawasud itu atau bayinah, tapi saya sering nyebutnya tawasud, yaitu yang tengah-tengah itu ada 5. Cara ngapalkannya enam lari. Jadi ain, nun, mim, lam, ro. Jadi kalau yang kelima ini ditasdidkan itu bukannya ter ter apa? Bukannya tertahan sepenuhnya dan tidak mengalir sepenuhnya. Contohnya ain misalkan ba, itu di antara tengah-tengah. Kalau misalkan ainnya dipaksakan tertekan jadi gini, ba, itu terlalu menekan. Kalau misalkan terlalu misalkan dipaksakan terlalu mengalir jadi gini, ba, jadi juga nggak gimana ya gitu, nggak banget gitu. Jadi di antara tengah-tengah, misalkan ba, jadi antara tertahan dan mengalir. Seperti itu juga dengan lam ro, bala, baro gitu. Jadi kalau tasdid itu nggak terlalu tertekan nggak terlalu tertahan dan nggak terlalu mengalir gitu. Dan ada yang nun sama mim kalau dia ditasdidkan itu dialirkan dan dipanjangkan jadi menjadi hunah. Hunah ya. Contohnya gini, misalkan nunnya anna, nah itu mengalir dan memanjang. Amma, nah gitu. Itu jadi tadi yang misalnya yang tadi yang sidah, ya sidah hurufnya ada 8, yang tawasud itu 5, selain di antara kelima dan ke-8 itu berarti 13, berarti sisanya rokhawah gitu. Terus yang ketiga itu kalau dilihat dari lidah ya. Kalau dilihat dari lidah itu terbagi menjadi 2, yaitu isti'la dan istifal. Apa bedanya? Jadi kalau huruf-huruf isti'la itu cara pengucapannya tuh punggung lidah itu terangkat gitu. Itu namanya isti'la, atau bahasa bahasa enaknya tuh kalau kita mau ngomong o, mau apa, mangapnya a gitu, terbukanya kayak terbuka a, hurufnya itu ada 8 berkaitan dengan yang oo gitu lah pokoknya. Di antaranya adalah fo, bo, po, zo, kho, dan ko. Nah, jadi di antara 8 itu cara penyebutannya itu punggung lidah naik terangkat ke atas gitu. Misalkan fo. Nah, jadi ingat bukan so, bukan monyong gini so, tapi agak terbuka. Fo. Nah, misalkan yang lain fo, bo, po, po, vo, terus kho, dan ko. Nah, gitu kan kawan. Terus yang istifal apa? Yang istifal berarti yang nggak naik. Maksudnya kalau penyebutan huruf istifal itu lidahnya ndak terangkat. Berarti selain dari huruf isti'la. Nah, gitu. Jadi memahaminnya pokoknya berlawanan. Kalau misalkan huruf ini termasuk ini, berarti yang lainnya nggak termasuk itu. Nah, gitu kawan-kawan. Terus kalau dilihat dari yang keempat nih, lidah kaitannya dengan langit-langit. Nah, kalau bermasalah lidah kan tadi ada berapa tadi? Ada 7 tuh. Sodo, tozo, kho, dan ko. Nah, dari ketujuh itu kalau dilihat dari katanya sama langit-langit dikurangin aja. Jadinya namanya itebak. Itebak dan invitah. Itebak itu lidah, selain lidah terangkat, dia juga agak menempel ke dinding langit. Dari ketujuh huruf tadi yang termasuk itebak itu hanya 4, yaitu fo, bo, po, vo. Kenapa khe dan ko itu nggak termasuk itebak? Karena meskipun punggung lidah dia terangkat saat melafazkan ketiga huruf tersebut khe dan ko, tapi dia nggak menempel ke langit-langit, makanya dia nggak termasuk ke itebak. Jadi yang termasuk ke itebak itu adalah fo, do, po, vo gitu. Memang agak sulit pengucapannya seperti itu. Jadi untuk yang kelima itu dilihat dari kelancarannya. Kelancarannya itu dia nggak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena ini cuma pengucapan aja atau cuma kelancaran. Kenapa dibilang kelancaran? Karena huruf-huruf ini itu
mudah diucapkan oleh orang Arab. Kenapa? Kenapa pertanyaannya kenapa mudah diucapkan oleh orang-orang Arab? Karena berkaitan dengan makhrajul huruf. Jadi hurufnya itu ada 6. Kalau cara ngapalkannya dulu dulu cara ngapalkannya gini. Fibi mana lari? Faba mim nun la ro gitu. Tapi lebih enak lagi sebenarnya kalau kita ngapalkannya pakai makhrajul huruf. Jadi keenam itu cara ucapannya dari sini la na ro fa ba ma, nah gitu. Jadi la na ro fa ba ma. Jadi selain keenam huruf itu kan tadi namanya, oh ya, yang kelancaran itu, yang tadi lancar itu, yang saya sebutkan 6 itu adalah namanya izlak. Sedangkan yang apa namanya, yang tertahan, yaitu maksudnya yang nggak lancar, itu namanya ismat. Tadi untuk kelancaran, dan kenapa dibilang kelancaran, karena itu mudah diucapkan oleh orang Arab dan letaknya di ujung, maksudnya di tempat keluar makhrajul huruf, makanya sangat mudah diucapkan. Jadi saya simpulkan bahwa sifat-sifat huruf hijaiyah bila dilihat dari lawan katanya, maksudnya sifat hijaiyah yang punya lawan itu klasifikasinya ada 5, yaitu yang pertama bisa dilihat dari nafas, itu ada jahar dan hamas. Dilihat dari pengucapan itu ada syiddah, tawasud, dan rokhawah. Terus yang ketiga kalau dilihat dari lidah itu ada isti'ala, lidah lidah terangkat, dan istifal. Untuk lidah yang keempat, lidah kaitannya dengan langit-langit, itu ada 2 juga, namanya itbaq dan infitah. Itbaq itu punggung terangkat ke atas agak menempel ke langit-langit. Terus untuk yang kelima tentang kelancaran pengucapan itu ada 2, ada izlak dan ismat. Izlak itu yang lancar, yang hurufnya tadi 6 tuh. Terus yang ini yang ismat yaitu yang agak tertahan. Sekian, terima kasih. Nantikan materi selanjutnya.